Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 433. Agung Sedayu tersenyum. Tetapi ia masih bertanya. Apa yang kau maksudkan? Apakah aku harus membawanya pulang tanpa cacat, tanpa segores luka pun di tubuhnya, atau aku harus membawanya pulang dengan hatinya yang masih utuh tanpa dilukai oleh gadis-gadis Pati? Ah, Kakang. Pokoknya utuh semuanya, jawab Rara Wulan. Yang mendengar jawaban itu tertawa. Wajah Rara Wulan tiba-tiba saja menjadi panas. Sambil menundukkan kepalanya ia berdesah beberapa kali. Tutkan? Jangan cemas, Wulan, berkata Agung Sedayu kemudian. Aku akan membawanya pulang dengan tanpa cacat. Tubuh dan hatinya. Rara Wulan masih saja berdesah. Tetapi bahwa Agung Sedayu masih mempunyai waktu 1-2 hari sebelum berangkat, telah membuat Sekar Mirah agak terhibur. Ia masih sempat berbincang panjang dengan suaminya, yang baru saja pulang dari medan perang dengan mempertaruhkan jiwanya. Namun Sekar Mirah pun menyadari bahwa tugas yang diemban oleh Agung Sedayu itu pun bukan tugas yang ringan. Ia akan berada di tempat yang asing dalam tugas sandi. Namun akhirnya, sampai pula saatnya Agung Sedayu dan Gelagah Putih harus berangkat meninggalkan tanah perdikan Menoreh. Mereka masih akan singgah di sebuah padepokan kecil yang ditinggalkan oleh Kiai Gringsing. Padepokan orang bercambuk yang kemudian dipimpin oleh Ki Widura. Semalam menjelang keberangkatan Agung Sedayu dan Gelagah Putih, keduanya sempat mengunjungi dan minta diri kepada Ki Gede. Sedangkan untuk sementara Agung Sedayu minta agar Ki Lurah Beranjangan berada di barak pasukan khususnya. Meskipun ia sudah mengatur tugas bagi para pembantunya, namun Ki Lurah Beranjangan masih tetap mempunyai pengaruh di barak pasukan khusus itu. Meskipun Sekar Mirah mengerti sepenuhnya bahwa suaminya menjalankan tugasnya, namun rasa-rasanya berat juga melepaskannya pergi tanpa mengetahui kapan ia akan kembali. Demikian pula Rara Wulan. Meskipun kedudukan Rara Wulan masih belum sama seperti Sekar Mirah yang melepas Agung Sedayu, namun hati Rara Wulan pun terasa bergejolak pula. Berkuda Agung Sedayu dan Gelagah Putih meninggalkan tanah perdikan Menoreh. Mereka melarikan kuda mereka menyusuri bulak-bulak panjang dan pendek. Keduanya sama sekali tidak singgah di Mataram. Mereka justru menghindari agar perjalanan mereka tidak terhambat. Di perjalanan, keduanya harus berhenti untuk beristirahat serta memberi kesempatan kuda-kuda mereka istirahat pula. Sebagaimana mereka menghindari kota raja, maka mereka pun telah menghindari bekas perkemahan pasukan Mataram dan pasukan Pati di Prambanan. Mereka menyeberangi Kali Opak dan Kali Dengkeng beberapa ratus patok dari perkemahan. Kemudian keduanya melarikan kuda mereka langsung menuju Jati Anom, melingkar di kaki Gunung Merapi. Tidak ada hambatan yang mereka temui di perjalanan. Meskipun ada beberapa padukuhan yang masih nampak sepi, namun pada umumnya orang-orang yang mengungsi dari sekitar jalur jalan yang diperkirakan akan dilalui pasukan Pati, telah kembali. Padukuhan-padukuhan di sekitar Jati Anom pun telah mulai terisi. Pada umumnya orang-orang laki-laki telah kembali ke rumah mereka untuk mempersiapkan tempat bagi keluarganya. Bahkan ada juga 1-2 keluarga yang seluruhnya telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara itu, beberapa kelompok prajurit telah berada di Jati Anom untuk menjaga kemungkinan buruk yang dapat terjadi jika ada sekelompok orang yang ingin mencari kesempatan bagi kepentingan mereka sendiri. Bahkan kemungkinan timbulnya kejahatan terhadap orang-orang yang pulang dari pengungsian. Sementara barang-barang yang berharga masih terkumpul di satu tempat khusus, sebagaimana mereka simpan selama mereka mengungsi. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang tidak singgah di mana-mana. Tetapi kadang-kadang keduanya memang harus berhenti jika mereka berpapasan dengan sekelompok prajurit yang sedang meronda. Kepada para prajurit yang menghentikan mereka, Agung Sedayu dan Gelagah Putih harus menjawab beberapa pertanyaan sebelum mereka diperkenankan melanjutkan perjalanan. Tetapi setiap kali keduanya menyatakan akan pergi ke padepokan kecil di Jati Anom yang dipimpin oleh Ki Widura, maka mereka dipersilahkan melanjutkan perjalanan. Kedatangan Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah disambut dengan gembira sekali oleh Ki Widura. Selain mereka memang sudah lama tidak bertemu, Widura juga selalu berdebar-debar jika ia mengingat anaknya yang berada di dalam lingkungan pasukan pengawal tanah perdikan Menoreh. Ki Widura tahu bahwa Gelagah Putih dan Agung Sedayu terlibat dalam perang antara Mataram dan Pati.
Namun ternyata bahwa di padepokan kecil itu terdapat 4 orang yang sebelumnya tidak dikenal oleh Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Tetapi Ki Widura pun segera memperkenalkan mereka, bahwa mereka adalah para pengungsi yang menyingkir dari para prajurit Pati, yang kadang-kadang bersikap bermusuhan dengan orang yang tidak bersedia membantu mereka memusuhi Mataram. "Siapakah Angger berdua ini?" bertanya Ki Lurah Wiranata, salah seorang dari keempat orang pengungsi itu. Ternyata Agung Serayu tetap bersikap berhati-hati, justru karena tugasnya. Karena itu, maka ia pun menjawab. "Aku kemenakan Ki Widura, Kisanak. Sedang adik sepupuku ini adalah putra Paman Widura sendiri." Oh, orang itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia bertanya pula. "Sekarang Angger tinggal di mana?" "Kami tinggal di Tanah Perdikan Menoreh, Kisanak. Istriku orang Tanah Perdikan itu. Sementara ini akulah yang menggarap sawah dan ladangnya, warisan dari orang tuanya." Ternyata Ki Widura tanggap akan sikap Agung Sedayu. Ia pun sudah menduga bahwa Agung Sedayu tentu sedang mengemban tugas penting, sehingga ia tidak dapat menyebut kenyataan tentang dirinya kepada orang yang memang belum begitu dikenalnya. Karena itu, maka justru ia pun berkata, "Sementara ini anakku ikut bersamanya untuk membantunya." Orang-orang itu mengangguk-angguk. Meskipun agaknya tersimpan beberapa pertanyaan lagi, namun orang itu sudah tidak bertanya lebih jauh. Agung Sedayu dan Gelagah Putih bermalam satu malam di padepokan kecil itu. Ketika keduanya mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Ki Widura sendiri, keduanya telah mengatakan tugas apa yang sebenarnya sedang mereka pikul itu. "Hati-hatilah," pesan Ki Widura. Dalam suasana dan persiapan perang, para prajurit kadang-kadang menjadi kehilangan kesempatan untuk merenungi langkah-langkah yang mereka ambil. Mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan, justru karena mereka sendiri selalu merasa terancam. "Iya, Paman," jawab Agung Sedayu. Namun dalam pada itu Gelagah Putih bertanya, "Di mana kuda-kuda kita akan kita tinggalkan selama kita pergi ke Pati?" "Rencana kami kuda-kuda itu akan kami tinggalkan di sini." Tetapi dengan demikian tentu akan menimbulkan pertanyaan pada keempat orang itu. Memang mungkin. Sementara itu aku juga masih belum dapat mengatakan apakah mereka benar-benar dapat dipercaya. Mereka nampaknya memang benar-benar menyingkir dari tekanan para prajurit Pati. Sementara itu, selama mereka di sini, mereka juga tidak berbuat sesuatu. Meskipun demikian, bukankah kita harus berhati-hati, Ayah? Ya. Ki Widura mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, "Tetapi biarlah kuda-kuda itu di sini. Mereka tidak akan tahu kemana kalian pergi." Agung Sedayu mengangguk-angguk sambil berkata, "Baiklah, Paman. Kami akan meninggalkan kuda-kuda kami di sini. Kami berharap bahwa orang-orang itu benar-benar orang yang sedang mengungsi, sehingga tidak mempunyai niat buruk, terutama kepada Mataram. Kemudian kami pun yakin bahwa mereka tidak akan tahu kemana kami akan pergi." Keesokan harinya, ketika keduanya minta diri untuk meneruskan perjalanan, Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengatakan bahwa mereka hanya akan melihat-lihat rumah mereka di Jati Anom dan Banyu Asri. Demikianlah, Agung Sedayu pun sudah mulai menempuh perjalanan mereka yang panjang dengan tugas yang berat pula. Gelagah Putih menganggap bahwa perjalanan itu merupakan bagian dari laku yang harus ditempuhnya untuk menyempurnakan ilmunya. Ia akan mendapatkan banyak pengalaman yang akan berarti dalam hidupnya kelak. Karena itu, Gelagah Putih justru merasa bahwa tugas itu merupakan satu keberuntungan baginya. Langit yang bersih dan sinar matahari pagi yang menyiram batang padi di sawah, membuat pagi itu menjadi cerah. Embun yang bergayutan di ujung-ujung daun mulai menguap ketika panas matahari menyentuhnya. Meskipun perang setelah selesai, tetapi sawah yang terbentang luas itu masih belum digarap dengan baik. Masih ada kotak-kotak sawah yang masih belum dibersihkan dari rerumputan liar yang tumbuh di sela-sela batang padi. Di jalan-jalan masih belum nampak banyak orang yang berjalan hilir mudik. Baru 1-2 orang yang berjalan dengan tergesa-gesa melintasi bulak yang panjang. Dengan demikian, jalan bulak yang panjang itu masih terasa sangat lengang. Ketika seorang laki-laki yang sudah separuh baya lewat mendahului mereka berdua, Agung Sedayu pun berusaha berjalan di sampingnya, sementara Gelagah Putih pun melangkah dengan langkah-langkah panjang di belakangnya. Ternyata orang yang sudah separuh baya itu nampak menjadi sangat gelisah. Beberapa kali ia berpaling. Kemudian memandang Agung Sedayu dan Gelagah Putih berganti-ganti.
Kisanak, sapa Agung Sedayu kemudian. Apakah aku boleh bertanya serba sedikit sambil berjalan bersama? Orang itu nampak ragu-ragu. Namun ketika beberapa kali ia memandang wajah Agung Sedayu dan Gelagah Putih, agaknya telah terjadi perubahan sikap batinnya terhadap kedua orang yang berjalan di sebelahnya itu. Meskipun masih dengan ragu, tetapi orang itu justru bertanya. Apa yang akan kau tanyakan? Kenapa jalan yang cukup lebar, rata dan nampaknya terpelihara ini menjadi demikian sepi dan lengangnya? Banyak orang yang pergi mengungsi Kisanak, jawab orang yang sudah separuh baya itu. Bukankah perang sudah selesai? Apakah mereka masih belum kembali dari pengungsian? Sebagian memang sudah. Tetapi sebagian memang belum. Sawah itu pun nampak ada yang sudah dipelihara dengan tertib, tetapi masih ada yang belum dijamah sejak kami pergi mengungsi. Kenapa masih ada yang belum bersedia kembali? Bukankah sudah tidak ada yang ditakuti lagi? Segala-galanya belum mapan di sini, Kisanak. Memang sebagian prajurit telah kembali. Tetapi jumlahnya nampaknya masih belum memadai. Karena itu, masih ada orang-orang jahat yang berani memanfaatkan keadaan ini untuk mencari kekayaan buat diri sendiri. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia memang sudah menduga bahwa setelah perang akan banyak persoalan yang timbul. Orang-orang yang pada dasarnya mempunyai watak dan sifat yang kurang baik, suasana setelah perang akan dapat mendorongnya untuk melakukannya lagi. Apalagi jika orang-orang itu menjadi kekurangan, atau pada dasarnya memang belum menghentikan kegiatannya itu. Dalam pada itu, setelah beberapa saat mereka berjalan bersama, orang itu pun kemudian berkata, "Rumahku di padukuhan yang nampak itu. Karena itu, di simpang 3 itu aku akan berbelok ke kanan." Oh, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Silahkan Kisanak. Aku akan berjalan terus. Ketika orang itu berbelok memasuki jalan yang lebih kecil, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih berjalan terus. Namun orang itu sempat berpesan. Berhati-hati. Semakin jauh Kisanak berjalan, maka jalan-jalan akan menjadi semakin sepi. Banyak padukuhan masih kosong. Bahkan agak jauh ke utara, keadaan masih terlalu gawat. Kenapa? Bertanya Agung Sedayu. Para prajurit Pati yang terdesak mundur, nampaknya mengalami kesulitan di sepanjang perjalanan mereka. Kakakku yang datang dari utara mengatakan bahwa masih ada kelompok-kelompok kecil prajurit Pati yang menelusuri jalan kembali. Di sepanjang jalan mereka harus mendapatkan makanan dan minuman. Tetapi kadang-kadang mereka tidak sekedar ingin makanan dan minuman, tetapi juga perhiasan dan barang-barang berharga lainnya. Mereka tentu bukan prajurit Pati, jawab Agung Sedayu. Lalu, bagaimana aku harus menyebut, jika mereka pergi ke selatan bersama pasukan yang dipimpin sendiri oleh Kanjeng Adipati Pragola? Prajurit Pati yang sebenarnya, jumlahnya tidak mencukupi. Karena itu Kanjeng Adipati Pati telah mengumpulkan orang laki-laki yang tinggal di sebelah utara Gunung Kendeng. Nah, laki-laki yang berasal dari daerah yang demikian luasnya itu, tentu ada di antaranya yang kehilangan pegangan ketika mereka mengalami kesulitan. Orang itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya sambil melangkah melanjutkan perjalanan lewat jalan yang lebih sempit. Namun bagaimanapun juga, kalian harus berhati-hati. Pasukan yang dipimpin sendiri oleh Kanjeng Adipati Pragola? Baiklah Kisanak. Terima kasih atas peringatan Kisanak, jawab Agung Sedayu. Demikianlah, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah meneruskan perjalanan mereka. Ketika mereka lapar dan haus, ternyata mereka sangat sulit untuk menemukan sebuah kedai yang membuka pintunya. Namun akhirnya Agung Sedayu dan Gelagah Putih berhasil menemukan sebuah kedai yang meskipun kecil, namun agaknya mencukupi kebutuhan sekedar untuk mengobati haus dan lapar. Apalagi Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah terbiasa makan sederhana. Sementara itu, matahari telah mulai turun. Sinarnya bagaikan membakar ikat kepala. Di kejauhan nampak bayangan endek amun-amun, sejak matahari menjadi semakin rendah. Tetapi demikian keduanya memasuki kedai itu, maka terasa satu suasana yang lain. Beberapa orang sudah duduk di dalam kedai itu. Di hadapan mereka sudah dihidangkan mangkuk-mangkuk minuman. Namun agaknya mereka sudah cukup lama duduk di kedai itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih mencoba untuk tidak menghiraukan mereka. Keduanya hanya ingin makan dan minum. Tidak lebih. Seorang yang bertubuh tegap dan berdada bidang dengan jambang,
kumis dan janggut yang pendek tetapi tebal, melangkah mendekati keduanya. Bajunya yang terbuka memperlihatkan dadanya yang ditumbuhi bulu-bulu yang lebat. Sebuah luka goresan menyilang di antara bulu-bulu dadanya itu. Dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan keramahan seorang yang berjualan makanan dan minuman, orang itu bertanya. "Kalian mau minum dan makan apa?" Orang yang sudah separuh baya itu. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Digamitnya gelagah putih yang hampir saja bangkit. Anak itu nampak tersinggung melihat sikap penjual di kedai itu. Agung Sedayulah yang kemudian menjawab. "Kami minta wedang serai saja Kisanak. Kemudian nasi 2 mangkuk." Orang itu tidak menjawab. Ia pun kemudian menuang wedang serai ke dalam 2 buah mangkuk. Menyenduk nasi, dengan sayur lodeh keluih dan sepotong ikan ayam, dan sebungkus botok melandingan. Tanpa berkata apa-apa pula, orang itu menyodorkan pesanan itu kepada Agung Sedayu dan gelagah putih. "Minum dan makanlah," desis Agung Sedayu kepada gelagah putih, yang menjadi semakin tidak senang terhadap sikap penjual di kedai itu. Tetapi ia tidak membantah. Sebagaimana Agung Sedayu, gelagah putih pun menghirup minumannya. Wedang serai dan gula kelapa, sehingga tubuh gelagah putih menjadi semakin segar. Namun ketika gelagah putih akan mulai makan nasi dengan sayur lodehnya, Agung Sedayu memegang pergelangan tangan gelagah putih. "Kau tidak usah makan. Biar aku saja yang makan," bisik Agung Sedayu. Gelagah putih mengerutkan dahinya. Ketika ia memandang wajah Agung Sedayu itu mengangguk kecil. Gelagah putih pun segera tanggap. Tentu ada sesuatu yang gawat, sehingga kakak sepupunya itu melarangnya makan. Yang segera terkilas di kepalanya adalah racun. Nasi itu tentu mengandung racun, sementara kakak sepupunya itu tawar akan segala macam racun dan bisa. Pemilik kedai yang bertubuh tegap gelisah karena gelagah putih tidak ikut makan nasi lodeh yang telah dihidangkan. Karena itu, orang itu pun kemudian melangkah mendekati gelagah putih sambil bertanya. "Kenapa kau tidak makan anak muda?" Tubuh dan hatinya. "Aku masih kenyang, Kisanak," jawab gelagah putih. "Tetapi kenapa kalian memesan 2 mangkuk nasi, jika kau masih kenyang?" "Kakakku ini terbiasa makan terlalu banyak. Ia akan menghabiskan 2 mangkuk nasi dengan sayur lodeh itu. Kau jangan menyinggung perasaanku. Masakan kami sudah terkenal di seluruh daerah ini. Jika kau tidak mau makan, maka kau telah menghina kami." "Maaf, Kisanak. Aku memang tidak lapar." Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun seseorang yang ada di kedai itu memberinya isyarat untuk mendekat. Orang bertubuh tegap dan berdada bidang dengan bulu-bulu lebat di dadanya itu pun mendekati orang yang memanggilnya itu. Agung Sedayu yang curiga segera mengeterapkan ilmunya Sabta Pangrungu, sehingga ia dapat mendengar pembicaraan orang-orang itu, meskipun diucapkan sangat perlahan-lahan. Seorang yang berwajah gelap berdesis lemah. "Biarkan saja. Jika yang seorang mati, anak itu tidak akan berdaya." Namun seorang yang lain berdesis. "Kita juga tidak yakin keduanya membawa barang-barang berharga. Apa yang ada pada mereka, tidak cukup untuk mengupah menggali 2 lubang kubur." Mereka pun kemudian terdiam. Sementara orang yang bertubuh tegap dan berdada bidang itu kembali ke tempatnya tanpa bertanya apa-apa lagi kepada gelagah putih. Sementara itu Agung Sedayu telah selesai makan. Ia sadar sepenuhnya bahwa nasi itu memang mengandung racun. Namun kekebalan tubuhnya terhadap racun dapat mengatasinya, sehingga racun itu sama sekali tidak menimbulkan akibat apapun bagi tubuhnya. Meskipun demikian, Agung Sedayu dan gelagah putih harus semakin berhati-hati. Jika racun itu tidak berhasil membunuh mereka, maka orang-orang itu tentu akan mempergunakan kekerasan untuk membunuh keduanya. Dalam pada itu, Agung Sedayu pun telah selesai makan. Tetapi masih ada semangkuk nasi yang belum dimakan. Semangkuk nasi yang seharusnya dipesan bagi gelagah putih. Orang-orang lain yang ada di kedai itu mulai menjadi gelisah. Orang yang makan dan menghabiskan semangkuk nasi itu masih tetap duduk di tempatnya. Ketika ia meneguk wedang serainya, ia masih tetap kelihatan segar. Racun yang tertelan bersama nasi yang dihidangkannya, nampaknya masih belum berpengaruh atasnya. Pemilik kedai itu mulai berkeringat. Sementara itu Agung Sedayu dan gelagah putih seakan-akan tidak menghiraukan penjual nasi dan orang-orang lain yang ada di kedai itu.
Beberapa saat kemudian, Agung Sedayu pun berkata, "Ternyata aku tidak dapat menghabiskan 2 mangkuk nasi ini. Ketika aku memesan 2 mangkuk, aku kira setiap mangkuk nasi tidak sebanyak ini." Penjual nasi itu tidak sabar lagi. Racun di nasi yang dihidangkan ternyata tidak membunuh orang itu. Meskipun demikian orang itu sempat menjadi ragu. Tetapi ia merasa yakin bahwa ia sudah menaburkan racun itu di atas nasi sebelum diberinya sayur lodeh dan lauk pauknya. Apakah orang ini kebal racun? Orang itu bertanya kepada diri sendiri. Tetapi ia mempunyai alasan untuk memulai dengan pertengkaran. Karena itu, maka ia pun melangkah mendekati Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Dengan kasar ia berkata, "Kalian atau salah seorang dari kalian harus menelan nasi yang sudah kalian pesan." "Bukankah itu tidak perlu, Kisanak?" jawab Agung Sedayu. "Tetapi aku akan menderita rugi. Jika kalian tidak makan nasi itu, lalu buat apa? Jangan merasa dirugikan. Aku akan membayar harganya," jawab Agung Sedayu pula. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kalian sudah menghina kami. Sudah aku katakan bahwa masakanku dan istriku telah dikenal di daerah ini. Jika kalian memesannya dan tidak memakannya, itu berarti bahwa kalian telah merendahkan kemampuan kami. Kisanak, aku bukannya baru sekali ini masuk ke dalam sebuah kedai. Tetapi aku tidak pernah mengalami perlakuan seperti ini," berkata Agung Sedayu. "Aku tidak peduli. Tetapi aku benar-benar merasa tersinggung dengan tingkah laku kalian. Sudahlah. Jangan berputar-putar. Apa sebenarnya yang kalian kehendaki?" Wajah orang itu menjadi tegang, sementara Agung Sedayu berkata selanjutnya, "Kau tentu mempunyai maksud buruk terhadap kami. Bahkan mungkin terhadap banyak orang yang telah singgah di kedaimu ini. Mungkin di belakang kedai ini terdapat sebuah kuburan yang luas tanpa pertanda apapun juga. Orang-orang yang mati karena kau racun, akan kau kubur di belakang kedai ini, atau di tempat lain yang jarang dikunjungi orang. Setan kau. Apa yang kau bicarakan itu?" geram orang bertubuh tegap dan berbulu di dadanya itu. "Kita bukan anak-anak lagi. Buat apa kita harus berpura-pura? Katakan saja bahwa kau telah meracun kami berdua. Agaknya kau mempergunakan kesempatan selagi tatanan kehidupan belum mapan setelah terjadi perang. Mungkin kau berpikir bahwa membunuh dalam suasana seperti ini sekedar untuk mendapatkan timang emas atau perak, pendok keris atau apapun juga, tidak akan ada yang mengurus, apalagi menangkap dan menghukum." Cukup, orang yang semula duduk di kedai itu pun bangkit berdiri. 3 orang yang garang. Wajah-wajah mereka geram memandang Agung Sedayu dan Gelagah Putih. "Serahkan semua kekayaan yang ada padamu. Timang dan mungkin uang, cincin yang kau pakai dan segalanya." Agung Sedayu itu pun menjawab sambil menjulurkan tangannya. "Nah, kau lihat. Aku tidak mengenakan cincin. Adikku juga tidak. Timang di ikat pinggangku pun tidak terbuat dari perak, apalagi emas. Timangku terbuat dari tembaga. Buatannya pun keras. Uang, aku hanya membawa secukupnya. Barangkali hanya cukup untuk membayar nasi dan minuman yang kami pesan, meskipun kau bubuhi racun di atasnya. Aku tidak peduli. Tetapi kau sudah mengetahui apa yang kami lakukan di sini. Karena itu, kau dan adikmu akan mati. Kalian akan aku kubur di belakang kedai ini. Meskipun kau tidak mempunyai barang-barang berharga, tetapi kau tidak boleh meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup, karena mulutmu akan berbicara kepada banyak orang tentang kedai kami ini." "Kisanak," berkata Agung Sedayu, "biarlah kami pergi. Kami berjanji bahwa kami tidak akan mengatakan apapun juga tentang kedai ini." "Tidak," geram salah seorang di antara mereka. "Satu-satunya kemungkinan terbaik bagi kalian adalah menyerahkan leher kalian. Karena dengan demikian, kalian akan dengan cepat mati. Tetapi jika kalian berusaha untuk melawan, maka kalian akan memperpanjang kesengsaraan kematian kalian. Kami adalah pengembara yang sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan seperti ini. Karena itu, jangan berharap bahwa kami akan menyerah," jawab Agung Sedayu. Keempat orang itu nampaknya tidak sabar lagi. Ketika keempatnya melangkah mendekat, maka Agung Sedaya dan Gelagah Putih pun segera mengambil jarak di antara amben-amben bambu yang ada. "Baik," geram orang yang di dadanya ditumbuhi bulu-bulu yang lebat itu.
Kami akan memaksa kalian untuk menyerahkan leher kalian. Tetapi kami ingin melihat lebih dahulu bagaimana kalian menyesali kesombongan kalian. Agung Sedayu tidak menyahut lagi. Tetapi ia pun segera mempersiapkan diri. Orang yang bertubuh tegap dan berdada bidang itu pun kemudian menggeram. Marilah. Kita bertempur di halaman. Kita akan dapat menunjukkan kemampuan kita masing-masing. Tetapi Agung Sedayu menggeleng. Katanya. Kita bertempur di sini. Tidak, geram orang itu. Kita akan bertempur di halaman yang cukup luas itu. Aku lebih senang bertempur di tempat yang sempit, jawab Agung Sedayu. Orang-orang itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka membentak marah. Keluar! Kita akan bertempur di luar. Tetapi Agung Sedayu justru menjawab. Tidak. Apakah kau takut bahwa isi kedai ini akan berhamburan? Barang-barangmu akan hancur berserakan? Demikian pula barang daganganmu. Nasi, sayur lodeh, makanan dan minuman. Juga mungkin racun kalian akan tersebar dan membunuh orang dan binatang? Akulah yang mempunyai kedai ini. Kalian harus tunduk kepadaku, berkata pemilik kedai yang bertubuh tegap itu. Tetapi Agung Sedayu menjawab lantang. Tidak. Keluar atau tidak keluar, kalian sudah mengancam untuk membunuhku. Jika benar kalian berhasil, maka biarlah kami terbunuh di dalam kedai. Wajah orang bertubuh tegap dan berdada bidang dengan jambang dan kumisnya yang tebal itu menjadi semakin tegang. Namun seorang di antara kawan-kawannya itu berkata, kita akhiri kesombongan orang itu dengan cara yang paling baik. Kita ikat mereka di belakang kedai ini. Aku akan membakar matanya dengan besi yang membara. Keempat orang itu pun segera mempersiapkan diri. Ternyata Agung Sedayu dan Gelagah Putih benar-benar tidak mau keluar. Mereka akan bertempur di ruang yang tidak begitu luas, yang menjadi semakin sempit karena beberapa amben dan geledek bambu yang terdapat di dalamnya. Orang-orang yang ada di dalam kedai itu mulai bergeser mencari kesempatan serta tempat yang mapan. Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah mengambil jarak beberapa langkah. Mereka berdiri menghadap ke arah yang berlawanan. Sementara itu, keempat orang itu pun mulai mengepung dari arah yang berbeda-beda. Orang yang bertubuh tegap dan berbulu di dadanya itulah yang pertama-tama mulai menyerang. Dengan tangannya ia mencoba menggapai kening Agung Sedayu. Tetapi Agung Sedayu memiringkan kepalanya, sehingga serangannya itu tidak mengenai sasaran. Namun serangan itu seakan-akan merupakan aba-aba bagi ketiga kawannya yang lain. Mereka pun serentak telah menyerang. Tetapi Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah bersiap sepenuhnya. Dengan tangkasnya mereka menghindar, hanya dengan langkah-langkah kecil, sehingga amben bambu, geledek dan peralatan lain yang ada di dalam kedai itu seakan-akan tidak mengganggunya. Ternyata pemimpin dari keempat orang itu bukan orang yang bertubuh tinggi tegap berdada bidang dan berbulu lebat di dadanya. Ketika pertempuran berlangsung semakin lama, yang kemudian memberikan aba-aba adalah orang yang wajahnya nampak garang, dengan mata yang bagaikan membara. Beberapa kali ia memberikan perintah yang membuat jantung Gelagah Putih berdegup semakin keras. Orang itu telah meneriakkan perintah beberapa kali untuk mengakhiri perlawanan Agung Sedayu dan Gelagah Putih dengan cara apapun juga. Kedua orang itu, menurut perintahnya, harus mati. Perintah-perintah itu benar-benar telah menusuk perasaan Gelagah Putih. Orang itu benar-benar akan membunuh. Dan bahkan menurut pendapatnya, sudah banyak orang yang mati di kedai itu dengan cara yang sama yang dilakukannya atas dirinya dan Agung Sedayu. Untunglah bahwa Agung Sedayu mengenal dan tawar atas segala jenis racun dan bisa, sehingga mereka tidak menjadi korban sebagaimana orang-orang sebelumnya. Karena itu, maka kemarahan Gelagah Putih terhadap orang itu sulit dikekangnya. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin cepat. Keempat orang itu berloncatan menyerang, semakin lama semakin cepat. Mereka berloncatan dari amben bambu yang satu ke amben yang lain. Suaranya berderak-derak dengan kerasnya. Bahkan sebuah amben bambu telah menjadi roboh karenanya. Namun serangan-serangan mereka selalu gagal. Bahkan merekalah yang semakin lama menjadi semakin terdesak. Bahkan Gelagah Putih yang membayangkan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang itu, menjadi sulit untuk mengekang diri. Dengan demikian, benturan-benturan kekuatan pun telah terjadi.
Sehingga dengan demikian maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun dapat mengetahui tataran kekuatan dan bahkan kemudian kemampuan lawan-lawan mereka. Keempat orang lawan Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu mulai menjadi gelisah, ketika ternyata kedua orang itu tidak segera dapat mereka tundukkan. Keempat orang itu sama sekali tidak menahan diri lagi. Mereka memang benar-benar ingin membunuh Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Karena itu, beberapa saat kemudian keempat orang itu telah menggenggam senjata di tangan mereka. Seorang yang bertubuh tinggi dan berbulu lebat di dadanya, tiba-tiba saja telah mengambil sebuah kapak dari dalam geledek bambu, tempat ia menyimpan makanan. Seorang bersenjata tongkat besi yang diambilnya dari sudut kedai, yang agaknya memang sudah disediakannya. Seorang bersenjata pedang yang memang tergantung di lambungnya, sedang seorang lagi telah memungut tombak pendek dari sebelah tempat duduknya. Agung Sedayu dan Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun karena tempatnya yang sempit, memang berbahaya bagi Agung Sedayu dan Gelagah Putih jika mereka tidak membawa senjata apapun. Namun menghadapi lawan-lawannya yang sudah sempat diketahuinya tataran kemampuan serta kekuatannya, Agung Sedayu tidak segera mengurai cambuknya, agar kehadirannya di daerah itu tidak tersebar dan banyak diketahui orang, jika saja ada yang sudah mengenalinya lewat ciri senjatanya. Karena itu, maka Agung Sedayu pun segera memungut selarak pintu dan dipergunakannya sebagai senjatanya. Sementara Gelagah Putih pun telah mematahkan sebuah geledek bambu dan memungut sepotong kayu tiang kerangka geledek itu. Lawannya memang terkejut. Geledek bambu itu bagi lawannya yang masih sangat muda itu kelihatannya demikian lunaknya. Anak muda itu dengan sisi telapak tangannya telah mematahkan kerangka geledek. Kemudian ia harus melawan orang yang bersenjata sepotong besi, atau yang bersenjata kapak, atau tombak pendek, atau yang bersenjata pedang. Gelagah Putih sama sekali tidak menjadi gentar karena jenis senjatanya. Seperti Agung Sedayu, Gelagah Putih tidak mengurai ikat pinggangnya dan mempergunakannya sebagai senjata. Demikianlah, pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Meskipun dengan senjata yang sederhana, lawan Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu justru menjadi semakin terdesak. Apakah kedua orang ini anak iblis? Bertanya pemimpin dari sekelompok kecil orang itu bertanya kepada diri sendiri. Dalam pada itu, sepotong kayu di tangan Gelagah Putih itu pun berputaran dengan cepatnya. Bahkan kemudian Gelagah Putih itu telah berloncatan pula di antara amben dan lincak bambu. Berbeda dengan lawan-lawannya, kaki Gelagah Putih sama sekali tidak mengguncang amben dan lincak, apalagi merobohkannya. Demikianlah, keempat orang itu pun menjadi semakin terdesak. Sementara Gelagah Putih yang marah menyerang semakin sengit, meskipun hanya dengan sepotong kayu. Keempat orang lawannya benar-benar tidak menduga, bahwa di kedai mereka telah datang dua orang yang berilmu sangat tinggi, sehingga mereka berempat sama sekali tidak mampu mengimbangi, apalagi mengalahkan dan membunuh mereka. Dalam pada itu, Gelagah Putih yang marah itu telah mendesak dua orang lawannya. Seorang yang bersenjata tongkat besi merasa seakan-akan tongkatnya tidak banyak berarti lagi. Beberapa kali ia mengayunkan tongkatnya ke arah kepala lawannya yang masih muda itu. Tetapi dengan sentuhan sepotong kayu di tangan lawannya, tongkatnya telah kehilangan arah. Keempat orang lawannya benar-benar tidak menduga, bahwa di kedai mereka telah datang dua orang yang berilmu sangat tinggi, sehingga mereka berempat sama sekali tidak mampu mengimbangi, apalagi mengalahkan dan membunuh mereka. Sementara itu, kawannya yang bersenjata pedang seakan-akan tidak mendapat kesempatan untuk mengayunkan senjatanya. Sepotong kayu di tangan Gelagah Putih itu rasa-rasanya selalu memburunya, sehingga orang itu setiap kali harus meloncat mundur. Namun Gelagah Putih tidak memberinya banyak kesempatan. Ketika orang itu mengayunkan pedangnya menebas ke arah leher, maka Gelagah Putih telah merendah. Namun bersamaan dengan itu, dengan sekuat tenaga ia telah menjulurkan sepotong kayunya tepat mengenai dada lawannya. Terdengar lawannya mengaduh kesakitan. Bahkan kemudian orang itu terlempar menimpa geledek bambu. Demikian derasnya, sehingga geledek bambu tempat makanan itu roboh. Kawannya yang memegang tongkat besi yang berusaha untuk membantunya, telah mengayunkan tongkatnya dengan sekuat tenaganya mengarah ke tengkuk Gelagah Putih. Namun sekali lagi Gelagah Putih mampu menghindar dengan bergeser selangkah ke samping. Tetapi kemudian dengan cepat ia meloncat, selagi tongkat besi itu masih terayun. Dengan hentakan yang deras, sepotong kayu di tangan Gelagah Putih itu telah memukul bahu lawannya. Hentakan yang didorong dengan kekuatan yang sangat besar terasa seakan-akan sebatang pohon yang roboh telah menimpanya,
sehingga orang itu telah terpelanting jatuh di atas geledek bambu yang roboh bersama seorang kawannya itu. Namun orang itu masih berusaha untuk bangkit, meskipun bahunya rasa-rasanya telah menjadi patah. Tetapi dengan demikian ia telah melakukan kesalahan yang besar. Justru karena ia berusaha untuk bangkit, maka sekali lagi Gelagah Putih mengayunkan sepotong kayunya mengenai tengkuknya, sekali lagi orang itu terbanting jatuh menimpa kawannya di atas geledek bambu yang roboh. Seperti kawannya yang tulang-tulang iganya retak karena dorongan tongkat Gelagah Putih, maka orang itu pun telah menjadi pingsan. Namun yang tidak mereka sadari bahwa geledek bambu yang roboh itu ternyata telah menimpa kayu-kayu bakar yang masih menyala di perapian untuk memanasi wedang serai agar tetap hangat. Api yang menjilat geledek bambu itu kemudian telah merambat dan membakar geledek bambu yang cukup besar itu. Api yang semula tidak nampak itu tiba-tiba saja telah melonjak membakar geledek bambu itu. Gelagah Putih terkejut. Dua orang yang pingsan ada di atas geledek yang terbakar itu. Tetapi ternyata di dalam geledek itu terdapat juga minyak, sehingga dengan cepat api telah membubung. Dinding kedai itu pun terbuat dari bambu pula. Karena itu, maka lidah api itu dengan cepat merambat ke dinding. Gelagah Putih yang terkejut itu dengan serta-merta berusaha untuk menarik kaki orang yang pingsan di atas geledek yang terbakar. Tetapi api menjadi semakin membesar. Hampir di luar sadarnya Gelagah Putih berteriak, "Bantu menarik orang-orang ini!" Agung Sedayu yang masih bertempur melawan dua orang lawannya, telah menghentikan serangan-serangannya. Ketika ia melihat api yang membesar, maka ia pun berkata, "Tolong kawan-kawanmu itu." Kedua orang lawannya itu memang menjadi bingung sejenak. Tetapi ketika menyadari keadaan, mereka pun berlarian mendekat. Tetapi mereka telah terlambat. Api sudah menjadi semakin besar, sehingga mereka tidak dapat lagi menolong kedua orang yang pingsan di atas geledek yang terbakar itu. Bahkan kemudian bukan hanya geledek bambu itu, tetapi juga kedai itu sendiri telah mulai menyala. Agung Sedayu pun kemudian telah mengajak Gelagah Putih dan kedua orang lawannya itu keluar. Namun Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak melepas kedua orang itu begitu saja. Api yang membakar kedai itu semakin lama menjadi semakin besar, sehingga akhirnya menjadi seonggok lidah api yang menjilat-jilat ke udara. Agung Sedayu dan Gelagah Putih berdiri termangu-mangu memandang api yang menjilat tinggi itu. Sementara itu dua orang yang sudah tidak berdaya itu pun berdiri dengan wajah yang tegang dan hati yang kalut. Namun di antara keduanya itu tidak terdapat pemimpin dari sekelompok orang yang membuka kedai sebagai kedok untuk merampok dan membunuh itu. Dalam pada itu, meskipun api menjilat tinggi serta asap membubung sampai ke langit, namun tidak ada seorang pun yang datang untuk melihat apa yang terjadi. Agaknya orang-orang yang tinggal di padukuhan terdekat telah mengetahui, siapakah yang telah membuka kedai itu, serta apakah sebenarnya tujuan mereka dengan kedai mereka. Tetapi agaknya tidak seorang pun yang berani mencegah dan mengusir keempat orang yang membuat kedai itu. Ketika kemudian api mulai surut, Agung Sedayu pun berkata, "Nah, hukuman itu datang tanpa diduga-duga. Kedua orang kawanmu telah terbunuh oleh api yang membakar kedai kalian. Kedai yang selama ini kalian pergunakan untuk melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Sebenarnya sepantasnya kalian berdua juga dilemparkan ke dalam api itu pula, sehingga kalian tidak akan dapat melakukan kejahatan lagi." Orang yang bertubuh tegap, tinggi dan berbulu lebat di dadanya itu tiba-tiba saja telah merengek. "Kami mohon ampun. Bukan kami yang mempunyai gagasan buruk dengan membuka kedai itu. Tetapi salah seorang dari kedua orang kawan kami yang terbakar itu." "Kenapa kalian tidak menolak gagasan itu?" bertanya Gelagah Putih. "Kami tidak berani melakukannya. Saudara tua kami itu adalah seorang yang garang, kasar dan berilmu tinggi. Jika kami berani menolak, maka kamilah yang akan dibunuhnya." "Kalian dapat menyingkir," desak Gelagah Putih. "Kemanapun kami melarikan diri, saudara tua kami itu akan memburu kami." "Aku tidak peduli," geram Gelagah Putih. "Kalian berdua harus kami tangkap dan kami bawa ke padukuhan terdekat." Kedua orang itu saling berpandangan. Namun orang yang dadanya ditumbuhi bulu yang lebat itu berkata, "Aku tidak dapat menolak. Tetapi aku mempunyai permohonan." "Apa?" bertanya Gelagah Putih. "Aku mohon diberitahukan bahwa saudara tua kami itu sudah terbunuh di dalam api yang membakar kedai itu." "Kenapa?" bertanya Gelagah Putih pula.
Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian orang yang bertubuh tinggi itu berkata, orang-orang padukuhan itu tahu bahwa sumber dari kejahatan yang terjadi di sini adalah dari saudara tuaku itu. Karena sebenarnya lah bahwa kami juga berasal dari padukuhan itu. Dengan demikian, maka mereka tidak justru menjadi ketakutan. Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sambil memandangi api yang menjadi surut itu, Agung Sedayu pun berkata, marilah, kita pergi ke padukuhan. Ketika mereka mendekati padukuhan, dari kejauhan mereka melihat orang-orang padukuhan berdiri di luar dinding menyaksikan api yang menyala, menelan kedai beberapa puluh langkah di luar padukuhan itu. Namun ketika mereka melihat 4 orang berjalan ke padukuhan, maka orang-orang itu pun dengan tergesa-gesa masuk regol padukuhan mereka dan hilang di belakang dinding. Agung Sedayu dan Gelagah Putih mendapat kesan bahwa orang-orang padukuhan itu menjadi ketakutan. Mereka menyangka bahwa 4 orang yang melangkah ke padukuhan itu adalah 4 orang yang membuka kedai sebagai kedok untuk melakukan kejahatan, sementara keadaan setelah perang masih belum mantap benar. Ketika mereka memasuki padukuhan, jalan di padukuhan itu menjadi sepi. Orang-orang yang semula berdiri di luar regol, seakan-akan telah lenyap di telan dinding halaman rumah mereka masing-masing. Kita pergi ke rumah Ki Bekel, berkata Agung Sedayu. Kedua orang itu tidak membantah. Bahkan keduanya lah yang menunjukkan di mana Ki Bekel itu tinggal. Ketika mereka memasuki regol halaman rumah Ki Bekel, mereka melihat beberapa orang berkumpul di halaman rumah itu. Namun demikian keempat orang itu masuk, orang-orang itu pun terkejut. Jantung mereka rasa-rasanya berdetak semakin keras. Namun akhirnya mereka melihat bahwa 2 di antara 4 orang itu adalah orang lain. Orang yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Agung Sedayu dan Gelagah Putih membawa kedua orang yang telah menyerah itu mendekati tangga pendapa. Dipaksanya kedua orang itu untuk duduk di tanah di dekat pendapa. Aku akan berbicara dengan Ki Bekel, berkata Agung Sedayu. Orang-orang yang ada di halaman itu menjadi tegang. Mereka belum tahu dengan siapa mereka berhadapan. Namun sekali lagi Agung Sedayu berkata, aku akan berbicara dengan Ki Bekel. Akhirnya Ki Bekel pun harus menyatakan dirinya. Ia pun melangkah ke tangga pendapa rumahnya sambil berkata, akulah Bekel di padukuhan ini. Tubuh dan hatinya. Agung Sedayu dan Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Mereka melihat kecemasan di wajah Ki Bekel. Sekali-sekali Ki Bekel memandang kedua orang yang oleh Agung Sedayu dipaksa duduk di tanah itu. Aku telah menangkap keduanya, berkata Agung Sedayu. Pertanyaan Ki Bekel justru mengherankan. Kenapa keduanya ditangkap? Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia justru bertanya. Apakah Ki Bekel melihat kedai di luar padukuhan ini terbakar? Iya, jawab Ki Bekel ragu-ragu. Bersamaan dengan terbakarnya kedai itu, keduanya telah kami tangkap. Kami berniat menyerahkan keduanya kepada Ki Bekel. Ya. Tetapi kenapa keduanya kau tangkap? Apakah kau pula yang telah membakar kedai itu? Kedai itu terbakar sendiri, sahut Gelagah Putih. Tentu kalian yang membakarnya, berkata Ki Bekel. Kenapa kalian lakukan hal itu? Kedai itu merupakan tempat untuk mencari nafkah beberapa orang penghuni padukuhan ini. Jika kedai itu kau bakar, berarti kau telah merampas nafkah orang yang memiliki kedai itu. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, sudahlah Ki Bekel. Kita tidak perlu berpura-pura lagi. Bukankah kalian juga merasa bersyukur bahwa kedai itu terbakar dan bahwa kedua orang itu dapat ditundukkan? Mereka adalah penghuni padukuhan ini. Aku harus melindungi mereka. Sudahlah, potong Agung Sedayu. Aku sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalian takut mengambil tindakan terhadap keempat orang yang membuka kedai sebagai kedok untuk melakukan kejahatan itu. Ketika kedai itu terbakar, tidak seorang pun berusaha untuk datang menolong. Wajah Ki Bekel menjadi tegang. Sementara Agung Sedayu berkata selanjutnya. Kalian sekarang tidak perlu takut lagi kepada mereka. Kedua orang ini sudah berjanji untuk tidak meneruskan tindak kejahatan yang selama ini dilakukan. Ki Bekel tidak segera menjawab. Dipandanginya kedua orang yang duduk di tanah itu. Sementara Agung Sedayu berkata kepada keduanya. Berjanjilah bahwa kalian tidak akan melakukan kejahatan lagi.
Kalian akan tunduk kepada Ki Bekel dan hidup wajar seperti tetangga-tetanggamu yang lain. Kedua orang itu memang menjadi ragu. Tetapi Gelagah Putih menepuk bahu orang yang di dadanya tumbuh bulu yang lebat itu sambil berkata, "Berjanjilah di hadapan Ki Bekel, bahwa kau akan menjalani kehidupan yang wajar seperti tetangga-tetanggamu. Bahwa kau tidak akan melakukan kejahatan lagi, bukan saja sebagaimana pernah kau lakukan, tetapi kau tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Apalagi terhadap tetangga-tetanggamu sendiri." Kedua orang itu tidak segera mengatakan sesuatu. Mereka masih merasa ragu. Apalagi sebelumnya keduanya adalah termasuk orang yang ditakuti oleh seisi padukuhan itu. "Katakan," bentak Gelagah Putih sambil menekan punggung kedua orang itu dengan jari-jarinya. Tetapi tekanan jari-jari Gelagah Putih terasa sakit di punggungnya. "Baik, baik. Aku berjanji," berkata orang yang berbulu lebat di dadanya itu. "Katakan janji itu," bentak Gelagah Putih. "Jika kau masih saja mempermainkan aku, maka kau akan aku lemparkan ke dalam api. Aku dapat membakar rumahmu dan mengikatmu pada saka guru rumahmu itu." "Baik, baik," orang itu menjadi gagap. Namun kemudian orang itu benar-benar menyatakan janjinya, bahwa mereka berdua akan merubah cara hidup mereka. "Nah, kau dengar Ki Bekel?" bertanya Agung Sedayu. Ki Bekel tidak segera menjawab. Namun di wajahnya nampak keraguan-raguan yang mencengkam. "Kau ingin tahu, di mana kedua orang yang lain?" bertanya Agung Sedayu. Di luar sadarnya Ki Bekel itu mengangguk. "Kedua-duanya telah ditelan api. Ketika kami berkelahi melawan keempat orang itu, maka dua di antaranya menjadi pingsan. Tetapi kedai itu dengan cepat terbakar, sehingga keduanya tidak tertolong lagi. Aku tidak tahu apakah kematian mereka itu memang harus terjadi karena kejahatan yang bertimbun telah mereka lakukan. Aku menduga bahwa sudah banyak orang yang terbunuh di kedai itu, sebagaimana akan mereka lakukan terhadap kami berdua." Adalah di luar sadarnya bahwa Ki Bekel itu mengangguk. Namun tiba-tiba saja Gelagah Putih telah bertanya kepada dua orang tawanannya itu. "Berapa orang telah kalian bunuh dengan racun itu, heh? Berapa orang?" "Bukan gagasan kami," desis seorang di antara mereka. "Aku tidak menanyakan gagasan siapa itu. Tetapi aku bertanya berapa orang yang telah terbunuh." Kedua orang itu terdiam. Namun sekali lagi tiga jari tangan Gelagah Putih yang merapat menekan punggung mereka. Orang itu menyeringai menahan sakit. Sementara Gelagah Putih berkata, "Aku dapat menekan simpul-simpul syarafmu sehingga kau tidak mampu bergerak sama sekali. Atau bahkan membuatmu lumpuh untuk selamanya." "Baik. Baik," orang itu menyahut dengan serta-merta. "Menurut ingatanku, telah ada dua orang yang terbunuh." "Bohong," geram Gelagah Putih. "Jadi kau benar-benar ingin lumpuh?" "Tidak. Jangan," kedua orang itu bersamaan telah bergeser. Tetapi Gelagah Putih memijit pundak kedua orang itu dengan kedua tangannya, sehingga keduanya mengeluh menahan sakit. "Jika kau membuat kesabaranku habis, maka yang terjadi akan membuat kalian berdua menyesal untuk selama-lamanya." Seorang yang lain, yang merasa sangat cemas akan nasibnya, berkata, "Aku berkata sebenarnya. Sudah ada 7 orang yang kami bunuh di kedai itu. Tubuhnya kami kuburkan di belakang kedai itu." "Jadi kalian telah membunuh 7 orang?" Wajah Gelagah Putih menjadi merah. Namun orang itu berkata, "Bukan gagasan kami. Saudara tua kami itu pula yang telah mengusahakan racun yang ditebarkan di atas nasi yang dipesan oleh orang-orang yang singgah di kedai kami." Gelagah Putih hampir tidak dapat menguasai diri. Tetapi Agung Sedayu pun berdesis, "Baiklah. Kita akan selalu mengingatnya. Karena itu, pada saat yang lain kami akan singgah lagi di padukuhan ini." Ki Bekel menjadi termangu-mangu. Bahkan agak kebingungan. Karena itu, Agung Sedayu pun berkata, "Ki Bekel, kami kembalikan orang-orangmu. Terus terang, 2 orang yang lain terbunuh. Mungkin memang karena salah kami, karena di luar kendali dan tentu di luar kemauan kami, kedai itu terbakar, sedangkan kedua orang itu sedang pingsan." Dengan ragu Ki Bekel berkata, "Baiklah Kisanak. Kami, seisi padukuhan ini menerima keduanya dengan syarat sebagaimana Kisanak katakan." "Bukankah Ki Bekel juga mendengar janji yang mereka ucapkan tadi?" bertanya Agung Sedayu.
Iya, Kisanak, jawab Ki Bekel. Jangan takut, Ki Bekel. Jika keduanya masih berbuat jahat, aku akan datang untuk membunuh mereka seperti kedua orang kawannya yang lain. Ki Bekel mengangguk-angguk. Sementara itu Agung Sedayu pun berkata, baiklah. Kami akan melanjutkan perjalanan kami. Ki Bekel menjadi seperti orang yang baru sadar dari sebuah mimpi. Dengan gagap ia pun berkata, Tetapi Kisanak, aku persilahkan Kisanak singgah barang sebentar. Terima kasih, sahut Agung Sedayu. Kami akan melanjutkan perjalanan kami. Kisanak akan pergi kemana? Bertanya Ki Bekel itu seakan-akan di luar sadarnya. Kami akan mengikuti saja langkah kaki kami, jawab Agung Sedayu. Kami tidak mempunyai tujuan. Orang yang sudah separuh baya itu. Tetapi apakah Kisanak akan pergi ke utara atau ke selatan, atau tujuan-tujuan lain? Kami akan pergi ke utara. Berhati-hatilah Kisanak, pesan Ki Bekel. Semakin ke utara keadaannya menjadi semakin gawat. Kadang-kadang suasana menjadi tidak terkendali. Orang-orang yang semula mengungsi, masih tetap berada di pengungsian. Sedangkan semakin ke utara, justru orang-orang baru mulai mengungsi. Semula orang-orang itu tidak mengungsi ketika pasukan Pati pergi ke selatan. Tetapi ketika pasukan Pati kembali dari selatan, keadaan tidak terkendali sama sekali. Kelompok-kelompok prajurit yang baru datang kemudian, sama sekali telah meninggalkan sikap keprajuritan mereka. Apalagi mereka yang sejak semula bukan prajurit. Mereka telah merampas harta benda orang-orang padukuhan. Seorang pernah mengalami 2-3 kali dirampok oleh kelompok-kelompok prajurit yang kembali dari selatan. Justru kelompok-kelompok kecil. Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Ki Bekel berkata selanjutnya. Karena itu, sebagian dari mereka pergi mengungsi, keluar dari jalur jalan yang biasa ditempuh oleh kelompok-kelompok kecil, yang nampaknya semula terpisah dari induk pasukan mereka. Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih saja mengangguk-angguk. Namun kemudian Agung Sedayu pun berkata, terima kasih atas peringatan Ki Bekel. Mudah-mudahan kami tidak mengalami hambatan apapun, setelah baru saja kami hampir binasa karena racun orang-orangmu. Aku tidak mempunyai sangkut paut dengan mereka, sahut Ki Bekel. Maksudku, orang-orang padukuhanmu, seperti yang kau katakan sendiri, jawab Agung Sedayu. Ki Bekel mengangguk kecil. Katanya. Ya. Tetapi yang terjadi adalah di luar kemampuan kami untuk mencegahnya. Mudah-mudahan di tempat lain tidak terjadi lagi. Di luar kemampuan para bebahu untuk mencegahnya, atau bahkan para bebahu itu yang melakukannya. Ki Bekel tidak menjawab. Sementara itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah melangkah meninggalkan rumah Ki Bekel itu untuk melanjutkan perjalanannya. Semakin jauh berjalan, maka semakin nampak bahwa keadaan sesudah perang masih tetap kusut. Daerah yang tidak terjangkau oleh pengawasan prajurit Mataram rasa-rasanya tidak lagi dapat tenang. Para prajurit Pati atau kelompok-kelompok orang yang semula ikut bertempur di Prambanan, telah kehilangan kendali sama sekali. Sementara itu, kelompok-kelompok lain justru memanfaatkan keadaan, sehingga menjadi semakin kacau. Agung Sedayu dan Gelagah Putih sempat berbicara dengan seorang yang sudah berumur pertengahan abad, yang sempat menyiangi tanamannya. Ternyata orang itu dapat membedakan, apakah ia berhadapan dengan orang baik atau orang yang jahat. Ternyata kepada Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang ikut duduk bersamanya, orang itu sama sekali tidak menyembunyikan kenyataan yang terjadi di padukuhannya, meskipun ia baru saja mengenal Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Padukuhan kami terhitung padukuhan yang paling aman di lingkungan ini, berkata orang itu. Di padukuhan-padukuhan lain, suasananya masih lebih buruk lagi. Karena itu, beberapa orang justru mengungsi di padukuhan kami. Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi dengan ragu Gelagah Putih bertanya. Kenapa padukuhan Kisanak lebih aman dari padukuhan-padukuhan lain? Orang itu juga menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata. Kami sepakat untuk melawan jika ada sekelompok orang yang berniat buruk di padukuhan kami. Kalian nampaknya berhasil, desis Gelagah Putih. Ada 3 orang yang memiliki ilmu yang tinggi yang tinggal di padukuhan kami. Oh, Gelagah Putih mengangguk-angguk. Seorang bekas seorang lurah prajurit Pajang. Meskipun umurnya sudah sedikit lebih tua dari aku, tetapi kemampuannya masih dapat diandalkan.
Orang itu berhenti sejenak. Namun kemudian ia melanjutkan. Yang seorang putut. Ia meninggalkan padepokannya setelah terjadi perpecahan di perguruannya, ia memilih untuk menjauhi pertengkaran itu dan kemudian terdampar di padukuhan kami. Dan yang seorang lagi, desak Gelagah Putih. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Ah, tidak. Memang hanya 2 orang itu saja. Tetapi Gelagah Putih segera menebak. Yang seorang lagi tentu Kisanak sendiri. Orang itu tidak segera menjawab. Dipandanginya Agung Sedayu dan Gelagah Putih untuk meyakinkan dirinya bahwa keduanya bukan orang jahat. Baru kemudian ia berkata. Aku memang memiliki kelebihan serba sedikit, meskipun tidak seperti kedua orang yang aku sebutkan. Kisanak juga bekas prajurit, bertanya Agung Sedayu. Tidak, jawab orang itu. Ayahku seorang Demang yang disegani. Sejak kanak-kanak aku telah mendapat tuntunan olah kanuragan oleh ayahku sendiri. Kisanak Demang di sini, bertanya Agung Sedayu kemudian. Dalam keadaan yang lebih baik, aku memang seorang Demang. Tetapi dalam keadaan yang kacau seperti sekarang ini, Demang atau bukan, kami mempunyai kewajiban dan wewenang yang sama. Beruntunglah Kademangan ini mempunyai seorang pemimpin seperti Kisanak. Di Kademangan lain, tidak ada lagi orang yang sempat memimpin para penghuninya untuk bersama-sama menghadapi kekerasan, yang setiap saat dapat datang mengacau serta merampas harta benda para penghuninya. Kami sudah sepakat untuk mengamankan Kademangan kami. Justru setelah perang ini nampaknya para prajurit masih sibuk berbenah diri. Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengangguk-angguk pula. Namun sejenak kemudian, Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu telah minta diri pula untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi seperti orang-orang yang terdahulu, Demang itu juga memperingatkannya. Semakin ke utara, keadaan menjadi semakin gawat. Terima kasih, Kisanak, sahut Agung Sedayu. Kami hanya sekedar lewat karena keperluan yang sangat mendesak. Jika kami tidak mengganggu orang lain, maka agaknya kami juga tidak akan diganggu. Ungkapan itu tidak berlaku di daerah ini, apalagi lebih ke utara, berkata orang itu. Orang yang bisutuli pun dapat diganggu pula. Bahkan orang buta sekalipun. Agung Sedayu dan Gelagah Putih saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Agung Sedayu itu pun berkata, kami akan berhati-hati. Demikianlah, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah melanjutkan perjalanan pula. Ketika kemudian malam turun, keduanya sempat masuk ke dalam sebuah banjar yang sepi. Agaknya padukuhan itu masih juga belum tenang benar. Masih banyak rumah yang belum berpenghuni karena penghuninya masih berada di pengungsian. Tetapi ternyata bahwa penunggu banjar itu dengan keluarganya telah berada di rumahnya, di belakang banjar itu. Penunggu banjar itu memang bukan orang yang berlebihan. Menilik rumah dan perabotnya, penunggu banjar itu termasuk orang yang sederhana. Ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih menyatakan permintaan mereka untuk bermalam di banjar, penunggu banjar itu nampaknya bukan menjadi curiga, tetapi menjadi keheranan. Siapakah kalian berdua? Kami memang pengembara, Paman, jawab Agung Sedayu. Tetapi jangan dilakukan sekarang, berkata penunggu banjar itu. Lalu ia pun justru bertanya. Apakah kalian berdua tidak tahu bahwa daerah ini baru saja dikacaukan oleh perang? Meskipun arena pertempuran itu terjadi di Prambanan, tetapi daerah ini merupakan jalur jalan bagi pasukan Pati. Baik ketika berangkat ke selatan, maupun ketika kembali ke utara. Bukankah mereka hanya lewat? Bertanya Agung Sedayu pula. Kami memang tidak mempunyai keberatan apa-apa jika mereka hanya lewat. Tetapi baik ketika mereka berangkat, lalu terutama ketika pasukan Pati yang besar itu kembali ke utara dalam keadaan parah. Dan orang-orang yang mencoba mengail di air keruh telah menambah keadaan menjadi semakin rumit, berkata orang itu. Nah, kalian datang kemari, justru padukuhan ini berada dalam keadaan yang demikian. Tetapi apakah setiap hari terjadi kerusuhan di padukuhan ini, bertanya Gelagah Putih. Tidak. Dalam beberapa hari ini memang tidak terjadi apa-apa. Beberapa orang yang kembali dari pengungsian telah mengungsi lagi ke tempat yang dianggapnya lebih aman. Mudah-mudahan malam ini juga tidak terjadi apa-apa, desis Agung Sedayu. Mudah-mudahan, berkata penunggu banjar itu. Agaknya prajurit Pati yang lewat jalur ini sudah habis.
Apakah tidak ada tindakan apapun dari para senapati prajurit Pati terhadap prajurit-prajuritnya yang melanggar paugeran itu? Tentu, jawab penunggu Banjar itu. Beberapa orang prajurit pernah dihukum cambuk ketika mereka ditemui langsung oleh senapatinya sedang merampas barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu berharga. Tetapi hukuman itu tidak membuat prajurit-prajuritnya jera, desis Gelagah Putih. Yang melakukan kemudian adalah kelompok yang lain lagi, Kisanak. Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Mereka dapat membayangkan apa yang telah terjadi. Beberapa kali mereka mendapat keterangan dan pesan yang hampir sama. Penunggu Banjar itu juga mengatakan seperti yang pernah dikatakan oleh yang lain, bahwa semakin ke utara keadaan menjadi semakin gawat. Namun malam itu ternyata di padukuhan itu tidak terjadi apa-apa. Tidak ada sekelompok prajurit yang kelelahan dan dalam keadaan parah lewat. Tidak ada pula sekelompok orang yang ingin mendapat keuntungan dalam keadaan yang kacau itu. Pagi-pagi sekali Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah mandi. Namun ternyata penunggu Banjar itu telah lebih dahulu bangun. Demikian Agung Sedayu dan Gelagah Putih selesai, maka telah tersedia minuman panas dan ketela rebus yang masih berasap. Maaf Kisanak, berkata penunggu Banjar itu. Aku tidak dapat menjamu lebih baik lagi. Keadaan padukuhan kami memang sedang kacau. Persediaan padi yang sedikit sudah habis diambil sekelompok prajurit yang lapar. Terima kasih, Kisanak, sahut Agung Sedayu. Terima kasih kami buat Kisanak sekeluarga. Demikianlah, ketika matahari terbit, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah melanjutkan perjalanan. Semakin ke utara mereka menjadi semakin berhati-hati. Padukuhan-padukuhan menjadi semakin sepi, karena kebanyakan para penghuninya masih belum kembali. Namun Agung Sedayu dan Gelagah Putih ternyata memang memilih lewat jalur jalan itu, meskipun mereka tahu, untuk sampai ke Pati ada beberapa jalan lain yang mungkin tidak mengalami gangguan sebagaimana jalur jalan yang mereka pilih itu. Namun melalui jalan itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih mendapat sedikit gambaran tentang sikap para prajurit Pati, terutama mereka yang tidak sejak semula memang seorang prajurit. Ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih menjadi semakin ke utara, keadaan memang terasa menjadi semakin sepi. Bahkan beberapa kali mereka lewat padukuhan-padukuhan yang kosong. Sampai batas manakah kekisuhan itu terjadi, desis Agung Sedayu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, bukankah seharusnya daerah ini tidak mengalami goncangan sebagaimana daerah yang dekat dengan Medan? Daerah ini mengalami gangguan sejak pasukan Pati membuat landasan-landasan perbekalan. Kelompok-kelompok yang kurang terikat dengan paugeran telah melakukan perampasan terhadap orang-orang di sekitar jalur yang dipersiapkan itu. Kemudian, hal yang serupa terjadi lagi ketika pasukan Pati terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang kembali ke utara. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dia matinya padukuhan-padukuhan yang dilaluinya. Sepi. Namun keduanya berjalan terus. Mereka sempat melihat rumah-rumah kosong yang pintunya terbuka. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam, perabot rumah itu berserakan di lantai. Geledek-geledek telah terbuka. Isinya yang tersisa berceceran di mana-mana. Nampaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab telah memasuki rumah ini, desis Gelagah Putih. Ya. Tentu demikian juga rumah yang lain, sahut Agung Sedayu. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun kemudian keduanya melangkah keluar dari halaman rumah itu. Ternyata Gelagah Putih merasa jemu untuk berjalan menelusuri jalan-jalan sepi dan padukuhan-padukuhan yang kosong. Karena itu, ia pun kemudian berkata, apakah kita dapat mencari jalan lain? Mungkin ada sesuatu yang menarik untuk diketahui. Agung Sedayu mengerti perasaan adik sepupunya itu. Karena itu, maka katanya, baiklah. Kita akan melihat padukuhan-padukuhan yang agak jauh dari garis lintasan prajurit Pati ini. Gelagah Putih tersenyum. Katanya, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang berarti, atau tidak menemukan apa-apa. Agung Sedayu justru tertawa. Katanya, jalan manakah yang akan kita lalui, tidak penting bagi tugas kita. Yang penting, apa yang kita ketahui tentang Pati dan isinya. Demikianlah, keduanya kemudian telah berusaha untuk mencari jalan lain. Mereka mulai meninggalkan jalur jalan pasukan Pati.
Ternyata semakin jauh mereka meninggalkan garis lintas pasukan Pati, mereka memasuki padukuhan-padukuhan yang semakin ramai. Padukuhan-padukuhan yang sudah mulai dihuni lagi. Bahkan padukuhan-padukuhan yang menjadi tempat pengungsian. Nah, dengan begini kita merasa ada di antara sesama kita, berkata Gelagah Putih. Tetapi perhatikan Gelagah Putih, semua mata memandang kepada kita. Asal kita tidak berbuat sesuatu yang dapat menyinggung perasaan mereka, sahut Gelagah Putih. Agung Sedayu tak menjawab. Sementara itu, mereka berjalan semakin jauh memasuki lingkungan yang lebih baik. Bahkan mereka sampai ke sebuah padukuhan yang lebih ramai dari keadaannya sehari-hari. Justru karena di padukuhan itu tinggal pula para pengungsi yang belum kembali ke padukuhan asal mereka. Di padukuhan itu pula Agung Sedayu dan Gelagah Putih sempat beristirahat di sebuah kedai yang masih membuka pintunya, meskipun matahari telah menjadi terlalu rendah. Meskipun suasana di padukuhan itu berbeda dari suasana padukuhan yang pernah dilewatinya sebelumnya, namun Agung Sedayu tetap berhati-hati. Ketika makan dan minum yang dipesannya dihidangkan, maka Agung Sedayu telah mengamatinya, apakah makan dan minum itu beracun. Minum dan makanlah, berkata Agung Sedayu kepada Gelagah Putih. Gelagah Putih tidak menunggu lagi. Dihirupnya wedang jahe yang masih hangat. Kemudian ia pun mulai menyuapi mulutnya dengan nasi yang masih hangat pula. Namun yang kemudian terjadi adalah di luar perhitungan mereka. Agung Sedayu dan Gelagah Putih terlambat menyadari bahwa kedai itu telah dikepung oleh beberapa orang bersenjata. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kenapa dengan mereka itu Kakang? Bertanya Gelagah Putih. Tetapi Agung Sedayu masih tetap tenang. Ditelannya butir-butir nasinya yang terakhir. Bahkan ia masih sempat minum, karena sayur nasinya yang agak kepedasan bagi lidah Agung Sedayu. Jangan berbuat sesuatu. Kita harus mendapat penjelasan lebih dulu, apa yang sebenarnya terjadi. Gelagah Putih mengangguk kecil. Seperti Agung Sedayu, ia pun kemudian meneguk kembali minumannya. Beberapa saat kemudian, 3 orang telah memasuki kedai itu. Dengan lantang seorang di antaranya berkata kepada pemilik kedai itu. Aku perlu berbicara dengan kedua orang tamumu. Silahkan Ki Demang, jawab pemilik kedai itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun segera mengetahui bahwa orang itu adalah Demang yang memimpin kademangan itu. Ketika ketiga orang itu mendekatinya, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun segera bangkit berdiri sambil mengangguk hormat. Ki Demang dan 2 orang yang datang bersamanya memandangi Agung Sedayu dan Gelagah Putih dengan seksama. Sementara itu pemilik kedai itu telah menyalakan lampu minyak di ruang dalam kedainya, yang sudah menjadi semakin suram karena matahari telah menjadi sangat rendah di sisi barat langit. Selamat sore Kisanak, sapa Ki Demang, yang kemudian duduk di hadapan Agung Sedayu dan Gelagah Putih. 2 orang pengiringnya pun duduk pula bersama mereka di sebuah lincak bambu yang lain, di sebelah tempat duduk Ki Demang. Ternyata mereka cukup berhati-hati, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Kisanak, berkata Ki Demang kemudian. Kami minta maaf, bahwa kami telah mengganggu Kisanak berdua. Tidak apa-apa Ki Demang, jawab Agung Sedayu. Ki Demang mengangguk-angguk kecil. Dengan nada berat Ki Demang itu bertanya. Siapakah Kisanak berdua ini? Menurut penglihatan kami, Kisanak bukan orang dari kademangan kami. Memang bukan Ki Demang. Kami adalah 2 orang pengembara. Namaku Samekta dan ini adikku, Sembada. Ki Demang masih saja mengangguk-angguk sambil memandang Agung Sedayu dan Gelagah Putih berganti-ganti. Dari sorot matanya, nampak bahwa ada semacam kecurigaan Ki Demang terhadap kedua orang yang berada di kedai dan mengaku bernama Samekta dan Sembada itu. Di manakah tempat tinggal kalian berdua? Bertanya Ki Demang itu pula. Tempat tinggal kami jauh, Ki Demang. Kami tinggal di Tanah Perdikan Menoreh. Tanah Perdikan Menoreh, ulang Ki Demang. Ya. Tanah Perdikan Menoreh. Arahnya di sebelah barat Mataram. Jaraknya dari Mataram masih agak jauh, melintas Kali Praga. Membujur ke utara menyusur Ngarai di sebelah timur perbukitan. Tetapi jawaban Ki Demang memang agak mengejutkan. Aku sudah pernah ke Tanah Perdikan Menoreh. Oh, Agung Sedayu yang mengaku bernama Samekta itu mengangguk-angguk. Syukurlah. Kan Menoreh. Tetapi, apakah keperluan Kisanak sampai di tempat ini?
Tempat yang terhitung jauh dari tempat tinggal kalian? Kami memang pengembara Ki Demang. Kami jelajahi padukuhan demi padukuhan. Kademangan demi kademangan. Untuk apa, desak Ki Demang? Kami tidak mempunyai tujuan, Ki Demang. Kami juga tidak mempunyai maksud tertentu, kecuali ingin melihat lingkungan yang lebih luas serta keanekaragaman kehidupan. Ki Demang itu termangu-mangu sejenak. Tetapi kemudian ia pun berkata, Kisanak. Aku agak ragu akan keterangan Kisanak. Adalah mustahil bahwa Kisanak tidak mengetahui, Mataram sedang berperang dengan Pati. Sehingga suasana perang itu meliputi daerah yang sangat luas. Ketika kami berdua berangkat, perang itu belum terjadi, Ki Demang. Ketika perang terjadi, kalian berada di mana? Bertanya Ki Demang. Ketika perang terjadi di Prambanan, kami berada di Bayat. Meskipun tidak terlalu jauh dari Prambanan, tetapi kami tidak dapat menyaksikan perang itu. Perang memang bukan tontonan, berkata Ki Demang kemudian. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak, sementara Ki Demang berkata, apapun yang Kisanak katakan, kami terpaksa membawa Kisanak ke Banjar. Kami telah menangkap 2 orang lain yang kami curigai. Keduanya mengaku pengembara pula. Namun ternyata bahwa keduanya adalah orang-orang yang dengan sengaja mengamati padukuhan-padukuhan di Kademangan ini. Mereka ditugaskan oleh sekelompok orang yang berniat buruk atas Kademangan ini. Maksud Ki Demang dengan berniat buruk itu, bertanya Agung Sedayu. Mereka menjajaki kemungkinan apakah kelompok mereka dapat memasuki Kademangan ini untuk merampok. Jadi kalian juga menyangka demikian terhadap kami berdua, bertanya Gelagah Putih dengan nada tinggi. Agung Sedayu pun telah menggamitnya, sehingga Gelagah Putih tidak melanjutkan pertanyaannya. Aku tidak akan menjawab sekarang Kisanak. Mari, ikut kami ke Banjar. Agung Sedayu mengangguk sambil menjawab. Baik Ki Demang. Kami akan ikut pergi ke Banjar. Ki Demang justru termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun kemudian telah bangkit dan berkata kepada beberapa orang kawannya. Kita bawa mereka ke Banjar. Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang tidak melawan. Mereka menurut saja perintah Ki Demang yang membawa mereka ke Banjar Kademangan. Ketika mereka sampai di Banjar, malam sudah menjadi semakin gelap. Beberapa buah oncor terpancang di halaman. Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang menjadi berdebar-debar. Di halaman Banjar itu terdapat banyak orang. Sementara itu, 2 orang terikat di tiang pendapa. Lihat Kakang, berkata Gelagah Putih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Nampaknya keduanya sudah mengalami perlakuan buruk. Apakah kita juga membiarkan diri kita mengalami perlakuan seperti itu? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Kita tidak akan membiarkan diri kita terikat. Jadi Kakang tidak berkeberatan, bertanya Gelagah Putih. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Tetapi kita tidak berniat buruk. Mungkin orang-orang padukuhan ini sekedar ingin berhati-hati. Tetapi pembicaraan mereka terputus. Seseorang telah mendorong Agung Sedayu dan Gelagah Putih sambil berkata kasar. Lihat kedua orang kawanmu itu. Gelagah Putih menjadi tegang. Ia sudah mendapat isyarat untuk tidak membiarkan dirinya diikat dari Agung Sedayu. Meskipun demikian, Agung Sedayu sempat berdesis. Tunggu. Kita lihat perkembangannya. Gelagah Putih mengurungkan niatnya untuk melawan. Karena itu, bersama Agung Sedayu keduanya didorong maju mendekati tangga pendapa. Orang-orang yang ada di Banjar itu telah mengerumuni mereka. Kita telah menangkap 2 orang lainnya, berkata salah seorang yang datang bersama Ki Demang ke kedai itu. Namun Ki Demang segera menyahut. Kita akan berbicara dengan keduanya. Apalagi yang dibicarakan, bertanya seseorang di antara banyak orang itu. Kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka. Baru kemudian kita mengambil kesimpulan, sahut Ki Demang. Namun tiba-tiba seorang yang bertubuh tegap tinggi meloncat naik ke pendapa. Dengan serta-merta ia telah memegang rambut salah seorang dari kedua orang yang terikat itu. Heh, apakah kedua orang itu kawanmu? Orang yang sudah tidak memakai ikat kepala itu menyerang. Namun kemudian ia pun menjawab. Ya. Keduanya adalah kawan-kawan kami.
Nah, bukankah kita mendengar langsung dari mulutnya, bahwa kedua orang itu adalah kawan-kawan mereka? Terdengar orang-orang yang ada di halaman Banjar itu bergeremang. Suaranya semakin lama menjadi semakin keras dan semakin keras. Akhirnya seseorang telah berteriak. Gantung mereka berempat. Tetapi yang lain menyahut. Serahkan kepada kami. Kami akan membantai mereka di halaman ini. Kita bakar saja mereka di atas api yang kecil saja. Ki Demang akhirnya berdiri di atas tangga pendapa sambil merentangkan tangannya dan berteriak. Diam. Semuanya diam. Kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan kepada kedua orang ini. Orang-orang itu pun terdiam. Sementara Ki Demang berkata, bawa mereka naik ke pendapa. Beberapa orang telah mendorong Agung Sedayu dan Gelagah Putih naik ke pendapa. Mereka mendorong dengan kasar. Bahkan ada di antara mereka yang mulai memukul. Tetapi Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih tetap menahan diri, meskipun sebenarnya darahnya sudah mulai mendidih. Nah, Kisanak, berkata Ki Demang. Apakah Kisanak berdua mengenal kedua orang yang terikat itu? Agung Sedayu dan Gelagah Putih memandang kedua orang itu dengan saksama. Namun kemudian mereka menggelengkan kepalanya. Dengan nada rendah Agung Sedayu menjawab. Tidak, Ki Demang. Kami tidak mengenal mereka. Bohong. Bohong, orang-orang di halaman itu pun berteriak. Sementara itu Ki Demang berkata. Tetapi mereka menyatakan bahwa mereka mengenal Kisanak. Jika benar demikian, Ki Demang, mereka tentu akan dapat mengatakan siapakah nama kami, dan kami berasal dari mana, sebagaimana telah kami katakan kepada Ki Demang. Ki Demang mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya kepada kedua orang yang terikat itu. Jika kalian memang mengenal mereka, siapakah nama mereka dan dari mana asal mereka? Kedua orang itu terdiam. Mereka memang tidak dapat menyebut nama dan asal Agung Sedayu dan Gelagah Putih, yang memang tidak mereka kenal itu. Heh, kenapa kalian terdiam, bentak Ki Demang. Lalu katanya. Jika demikian, kalian memang tidak mengenal mereka berdua. Tetapi orang-orang di halaman itu berteriak. Mereka hanya berpura-pura tidak tahu. Tetapi mereka tadi sudah menyatakan bahwa mereka mengenal kedua orang itu. Mereka mencoba melindungi kawan-kawan mereka, teriak seseorang. Namun tiba-tiba seorang yang bertubuh sedang, berwajah tampan dengan kumis tipis di atas bibirnya, melangkah maju sambil berkata. Ki Demang. Keduanya tentu akan berusaha melindungi kawan-kawan mereka, meskipun mereka terlanjur mengatakan bahwa mereka telah mengenal kedua orang yang baru saja kita tangkap itu. Aku yang membawa mereka kemari, berkata Ki Demang. Ya. Memang Ki Demang yang membawa mereka kemari. Tetapi bukankah ada orang yang telah memberikan keterangan tentang kedua orang itu lebih dahulu? Baru Ki Demang dapat bertindak, berkata orang berkumis tipis itu. Lalu katanya pula. Apakah Ki Demang juga akan melindungi mereka? Aku tidak akan melindungi siapa-siapa. Aku hanya ingin bahwa langkah yang kita ambil itu benar. Nah, jika demikian, jangan halangi kami. Kami sudah merasa bahwa langkah yang kami ambil adalah benar. Belum. Langkah yang kalian ambil belum tentu benar. Kami yakin, berkata orang itu. Sebaiknya kita ajukan beberapa pertanyaan lagi untuk meyakinkan kebenaran sikap kita. Itu tidak perlu, berkata orang berwajah tampan itu. Kita sudah yakin. Karena itu, kita akan bertindak atas dasar keyakinan itu. Ki Demang menjadi tegang. Dengan lantang ia berbicara. Akulah Demang di sini. Jika ada orang yang tidak setuju, katakan. Aku akan menyerahkan jabatanku kepadanya. Orang-orang di halaman itu terdiam. Agaknya Ki Demang sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Namun dengan demikian, orang-orang di halaman itu terdiam, meskipun tampak di wajah-wajah mereka bahwa mereka tidak puas dengan sikap Ki Demang itu. Ki Demang itu pun kemudian bertanya dengan nada kecil. Kisanak. Dalam suasana seperti sekarang ini, apakah Kisanak tidak merasa ragu untuk meneruskan pengembaraan Kisanak? Apakah Kisanak tidak membayangkan bahwa Kisanak akan menghadapi kesulitan seperti sekarang ini? Ki Demang. Justru karena kami tidak mempunyai maksud apa-apa, maka semula kami tidak merasa cemas bahwa kami akan mengalami perlakuan seperti ini. Menilik sikap,
Kata-kata dan pilihan jawaban yang Kisanak berikan, Kisanak berdua bukan orang yang tidak berpengetahuan, dengan demikian, bahwa kalian tidak memperhitungkan kemungkinan seperti ini terjadi, adalah sangat mengherankan. Kami mencoba mengatakan apa yang terbersit di dalam hati kami, jawab Agung Sedayu. Ki Demang memang menjadi ragu-ragu. Menilik sikap dan wujudnya, maka kedua orang itu agaknya bukan orang yang bermaksud buruk. Tetapi dalam suasana yang panas, sulit bagi Ki Demang untuk menahan gejolak hati orang-orangnya. Ternyata orang yang berwajah tampan itu berkata, "Sudahlah Ki Demang. Jangan membuang-buang waktu. Kita akan mengikat keduanya pada tiang pendapa seperti kedua orang itu. Kami belum akan menggantungnya malam ini. Karena itu, jika Ki Demang masih belum puas, maka Ki Demang masih mendapat kesempatan untuk bertanya jawab semalam suntuk. Tetapi kami tidak boleh kehilangan kedua orang itu. Mereka sangat berbahaya." "Iya," sahut seseorang. Orang di halaman itu pun berteriak. "Jangan kasihani orang-orang jahat itu. Mereka pun tidak pernah mempunyai belas kasihan kepada siapapun juga. Jika kita memberi kesempatan mereka meninggalkan Kademangan ini, maka esok mereka akan kembali untuk mencekik leher kita." Ki Demang memang menjadi bimbang. Tetapi orang-orang yang ada di halaman sudah mempunyai sikap sendiri. "Ikat kedua orang itu," teriak seseorang. Yang lain pun menyambut. "Ikat saja. Cambuk punggungnya. Besok kita akan membantainya." Orang di halaman itu pun berteriak-teriak pula, sehingga Ki Demang tidak mampu lagi mengatasinya. Ketika orang-orang di halaman itu mulai bergerak, maka Ki Demang pun berkata, "Terserahlah kepada kalian. Aku tidak bertanggung jawab atas kelakuan kalian. Serahkan kepada kami," orang-orang itu berteriak. "Biarlah kami yang bertanggung jawab." Orang-orang di halaman itu mulai bergerak. Orang yang berwajah tampan itu agaknya mempunyai pengaruh yang besar terhadap kawan-kawannya. Sementara orang yang bertubuh tinggi tegap, yang telah menghentak rambut orang yang diikat itu, telah melangkah mendekati Agung Sedayu pula. Agung Sedayu bergeser surut. Ia sempat berbisik kepada Gelagah Putih. "Apa boleh buat? Kita tidak mempunyai pilihan lain." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Ki Demang justru bergeser menjauh. Ia benar-benar tidak mau bertanggung jawab, karena menurut pendapatnya kedua orang itu bukan orang-orang jahat. Meskipun Ki Demang juga tidak percaya bahwa keduanya sekedar melakukan pengembaraan tanpa maksud. Agung Sedayu memandang orang-orang padukuhan itu dengan jantung yang berdebaran. Ia memang merasa bimbang untuk melawan dengan kekerasan, karena akibatnya dapat terjadi di luar dugaannya. Tetapi sebagai orang kebanyakan, Agung Sedayu pun mempunyai naluri melindungi dirinya sendiri. Dalam pada itu, Gelagah Putih telah benar-benar bersiap. Ketika beberapa orang mendekatinya, maka Gelagah Putih telah berdiri di atas kedua kakinya yang renggang dan sedikit merendah pada lututnya. Orang berwajah tampan itu tersenyum. Katanya, "Kau akan melawan, anak manis?" Gelagah Putih tiba-tiba saja menjadi sangat benci kepada orang itu. Sikapnya, kata-katanya dan kesombongannya. Karena itu, maka ia tidak menunggu lagi. Ketika orang berwajah tampan itu melangkah mendekati, Gelagah Putih langsung menyerangnya. Kakinya terayun mendatar tepat mengenai arah ulu hati orang itu. Serangan yang sama sekali tidak terduga. Orang berwajah tampan itu sama sekali tidak menduga bahwa anak itu akan langsung menyerangnya, sehingga karena itu ia tidak sempat menangkis dan mengelak. Ternyata bahwa Gelagah Putih tidak perlu mengulanginya. Orang berwajah tampan itu jatuh terkulai. Pingsan. Orang-orang yang bergerak mendekatinya justru tertahan. Orang yang berwajah tampan itu termasuk orang yang disegani di Kademangan itu. Namun, demikian cepat ia dilumpuhkan oleh orang muda itu. Tetapi seorang yang lain, bertubuh pendek dengan otot-otot yang menjorok di wajah kulitnya, meloncat maju sambil berteriak. "Licik!" Ia memanfaatkan kelengahan lawannya. Tetapi kita tidak akan lengah lagi. Kita tidak akan menunggu sampai besok. Kita akan membantainya sekarang. Beberapa orang kemudian telah mengangkat tubuh orang berwajah tampan yang pingsan itu menjauh. Sementara itu, orang-orang yang berada di halaman itu pun menjadi semakin marah. Dalam pada itu, orang bertubuh raksasa yang mendekati Agung Sedayu itu pun mulai menyerang pula. Tangannya terayun dengan derasnya mengarah ke kening.
Orang-orang yang menyaksikan serangan itu merasa yakin bahwa orang yang menjadi sasaran pukulan itu akan segera menjadi pingsan, karena orang bertubuh raksasa itu memiliki tenaga yang sangat besar. Tetapi dugaan mereka ternyata keliru. Agung Sedayu bergeser setapak. Dengan cepat ia menangkap pergelangan tangan orang itu sambil memutar tubuhnya. Kemudian ia sedikit merendah, menarik tangan itu lewat di atas pundaknya dengan hentakan kekuatannya. Orang itu telah terlempar dengan derasnya. Kakinya terangkat dan berputar di udara. Kemudian tubuhnya terbanting jatuh di tangga pendapa. Terdengar orang itu berteriak kesakitan. Ia berguling di atas tangga dan jatuh di tanah. Namun orang itu sudah tidak mampu lagi untuk bangkit. Tulang punggungnya rasa-rasanya menjadi retak. Yang terdengar adalah keluhan tertahan. Sekali lagi jantung orang-orang yang ada di halaman itu terguncang. Orang berwajah tampan dan orang bertubuh raksasa itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Namun ternyata keduanya seakan-akan begitu mudahnya dibuat tidak berdaya. Tetapi orang-orang yang marah itu masih menganggap bahwa yang terjadi itu kebetulan semata-mata, justru karena mereka menjadi lengah. Demikianlah, sejenak kemudian orang-orang yang berkerumun di halaman itu telah bergerak. Masih saja ada di antara mereka yang berteriak-teriak membakar hati kawan-kawannya. Tetapi ternyata mereka segera mengalami kesulitan. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang tidak membiarkan diri mereka diikat di tiang pendapa, telah memberikan perlawanan. Sambil berloncatan, Gelagah Putih menghindar dan menangkis serangan-serangan. Namun setiap terjadi benturan, maka ada saja orang yang merasa lengannya atau kakinya kesakitan. Namun Gelagah Putih menjadi agak gelisah ketika orang-orang Kademangan itu mulai mengacu-acukan senjata. Senjata-senjata itu justru berbahaya bagi mereka sendiri, karena Gelagah Putih tentu tidak akan membiarkan dirinya dilukai oleh senjata-senjata itu. Gelagah Putih pun kemudian telah berusaha untuk mendapatkan senjata, ia masih belum merasa perlu mempergunakan ikat pinggangnya, karena ia akan dapat menghadapi lawannya dengan senjata yang lain. Karena itu, Gelagah Putih itu pun kemudian dengan tangkasnya telah menyerang seseorang yang memegang sebuah tombak pendek. Senjata itu menarik perhatian Gelagah Putih, karena jenis senjata itu hanyalah satu-satunya yang dipergunakan oleh orang-orang yang berkumpul di halaman. Orang-orang lain mempergunakan pedang, parang, golok, tongkat besi dan bahkan tongkat kayu yang agaknya dipergunakan untuk selarak pintu di rumah, dan keris. Orang yang membawa tombak itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa tiba-tiba saja tangan yang kuat telah mencengkam lengannya, sehingga rasa-rasanya lengannya itu akan menjadi patah. Selagi ia berusaha melepaskan lengannya, tiba-tiba saja tombak di tangannya telah berada di tangan anak muda itu. Ketika Gelagah Putih kemudian meloncat menjauh, pemilik tombak itu memburunya sambil berteriak. "Kembalikan tombakku!" Tombak itu peninggalan kakekku yang pernah menjadi seorang prajurit di Demak. Tetapi Gelagah Putih bertanya, "Apakah kakekmu mengajarimu mempergunakan tombak ini?" Orang itu tidak menjawab. Namun ketika ia meloncat maju, ia harus dengan cepat bergeser surut. Ujung tombak itu ternyata telah menyentuh pundaknya. Dengan tombak di tangan, maka Gelagah Putih menjadi semakin garang. Satu dua orang benar-benar telah digoresnya dengan ujung tombak itu. Meskipun Gelagah Putih sama sekali tidak ingin membunuh, namun ia tidak dapat menghindari kemungkinan goresan-goresan itu melukai kulit orang-orang Kademangan itu. Sementara itu Agung Sedayu pun telah bertempur dengan cepat pula. Ia memang tidak memerlukan senjata. Dengan ilmu kebalnya, sebenarnya ia sudah dapat terhindar dari serangan-serangan senjata lawannya. Tetapi Agung Sedayu tidak mau memamerkannya. Ia tidak ingin membuat orang-orang Kademangan itu terheran-heran, dan kemudian menyebarkan cerita itu kemana-mana. Cerita tentang kekebalan akan cepat menjalar dan menarik perhatian. Karena itu, Agung Sedayu nampaknya telah bertempur dengan wajar, meskipun orang-orang Kademangan itu masih tetap menganggapnya berilmu sangat tinggi. Bergerak sangat cepat dan mempunyai kekuatan yang besar. Tetapi cerita tentang orang berilmu tinggi tidak langsung memberikan ciri-ciri tertentu pada seseorang. Dan karena itu pula, Agung Sedayu tidak mempergunakan cambuknya. Demikianlah, pertempuran itu berlangsung beberapa lama. Satu demi satu orang yang mengeroyok Gelagah Putih terlempar keluar arena, terbanting jatuh dan tidak segera dapat bangkit, sementara yang lain tidak berani lagi mendekatinya. Tombak pendek di tangan Gelagah Putih menjadi sangat berbahaya,
meskipun Gelagah Putih mempergunakannya dengan berhati-hati. Dengan demikian, orang-orang yang bertempur melawan Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu pun semakin menyusut. Bukan saja karena satu demi satu mereka kehilangan kemampuan untuk bertempur, tetapi beberapa orang benar-benar menjadi ketakutan. Karena itu, beberapa orang bukan saja tidak berani mendekati Agung Sedayu dan Gelagah Putih, tetapi ketika Gelagah Putih kemudian turun ke halaman dan bertempur sambil berloncatan, orang-orang itu satu demi satu melarikan diri keluar dari halaman Banjar. Orang-orang yang masih mempunyai keberanian untuk bertempur itu pun akhirnya terpengaruh juga. Karena kawan-kawannya menjadi semakin menyusut dan bahkan hampir habis, maka mereka pun segera berlari pula meninggalkan halaman itu. Hanya orang-orang yang terluka dan tidak dapat meninggalkan halaman Banjar yang masih berada di dalam sambil mengerang kesakitan. Bahkan mereka tidak lagi berpengharapan, karena mereka menganggap bahwa kedua orang yang akan dibantai itu benar-benar menjadi sangat marah. Tetapi ternyata dugaan mereka keliru. Ketika orang-orang berlari keluar dari halaman Banjar, maka kedua orang itu pun telah menghentikan perkelahian pula. Satu dua orang yang tidak sempat melarikan diri, sama sekali tidak dilukainya, apalagi dibunuhnya. Yang tertua di antara kedua orang yang ditangkap itu hanya memerintahkan mereka untuk duduk di tangga Banjar. Ki Demang yang berdiri dengan tegang mengamati pertempuran itu menarik nafas dalam-dalam. Dua orang yang berhasil mempertahankan dirinya dari kekerasan orang-orang Kademangan itu masih berdiri di halaman. Gelagah Putih masih memegangi tombak pendek di tangannya. Selangkah-selangkah Ki Demang mendekati kedua orang itu. Bagaimanapun juga, ia merasa ragu-ragu bahwa kedua orang itu tidak marah kepadanya. Atau bahkan mungkin menimpakan segala macam tanggung jawab kepadanya. Tetapi nampaknya kedua orang itu dapat melihat persoalan yang mereka hadapi dengan hati yang bening. Karena itu, keduanya nampaknya tidak mendendam kepada Ki Demang, meskipun Ki Demanglah yang telah membawa mereka ke Banjar itu. Kisanak, berkata Ki Demang kemudian dengan suara ragu. Aku mohon maaf bagi orang-orang Kademangan ini. Ki Demang, jawab Agung Sedayu. Aku akan melupakan peristiwa ini. Tetapi aku mempunyai satu syarat. Apakah syarat itu? Bertanya Ki Demang. Aku akan berbicara dengan kedua orang yang kau ikat itu. Jika perlu, akan minta mereka dilepaskan. Tetapi dengan demikian, maka orang-orang Kademangan ini akan marah, jawab Ki Demang. Baiklah. Jika demikian, sebelum orang-orang Kademangan ini marah, kamilah yang akan marah lebih dahulu. Maksud Kisanak? Dengan suara ragu. Kami akan minta kedua orang itu. Jika tidak boleh, kami akan memaksa, berkata Agung Sedayu. Ki Demang memang tidak dapat berbuat sesuatu. Apalagi ia seorang diri, sedangkan orang banyak yang ada di halaman itu pun tidak mampu mencegahnya. Karena itulah, maka Ki Demang pun hanya dapat memandangi ketika Agung Sedayu dan Gelagah Putih melepaskan kedua orang yang terikat itu. Dalam pada itu, orang yang berwajah tampan itu pun mulai sadar. Ketika ia kemudian bangkit, dilihatnya halaman Banjar itu sudah sepi. Ia melihat satu dua orang terbaring diam. Agaknya mereka masih juga pingsan. Sementara itu, satu dua orang mengerang kesakitan. Orang yang bertubuh raksasa itu telah duduk pula bersandar tangga pendapa Banjar. Tetapi orang itu masih belum dapat bangkit berdiri. Orang yang berwajah tampan itu pun kemudian bangkit. Ketika ia melihat Ki Demang termangu-mangu, maka ia pun bertanya. Ki Demang, apa yang telah terjadi? Sebagaimana kau lihat, jawab Ki Demang. Orang itu mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi dengan dirinya. Namun orang itu kemudian menggeram. Kau licik. Kau serang aku sebelum aku bersiap. Sekarang apa yang akan kalian lakukan terhadap kedua orang itu? Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam untuk mengendapkan gejolak perasaannya yang terungkit kembali. Namun ia masih menjawab dengan tenang. Kisanak, kau lihat bahwa kawan-kawanmu telah melarikan diri? Yang tersisa adalah mereka yang pingsan, kesakitan, luka dan mereka yang tidak mampu lagi untuk bangkit. Orang itu termangu-mangu sejenak. Ketika ia melihat Ki Demang berdiri membeku, orang itu pun bertanya. Apa yang terjadi Ki Demang? Kau dengar sendiri, apa yang dikatakan oleh anak muda itu, jawab Ki Demang. Orang berwajah tampan itu memandang berkeliling. Ia memang tidak melihat lagi orang-orang Kademangan yang semula berkumpul di halaman Banjar itu.
Namun ketika orang itu melihat Agung Sedayu melepas orang yang terikat itu, maka ia pun berteriak. "Heh, jangan kau lepaskan orang itu." "Aku ingin melepaskannya," jawab Agung Sedayu. Sementara Gelagah Putih pun telah melepaskan tali ikatan yang seorang lagi. Orang yang berwajah tampan itu menggeram. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih cukup tangkas. Ia bergeser setapak. Ketika orang itu menggeliat dan berusaha untuk mengayunkan tangannya ke samping, kaki Gelagah Putih telah mendahuluinya menghantam lambung. Dengan kerasnya orang itu terlempar dan terbanting jatuh di pendapa. Kepalanya telah membentur ompak batu penyangga tiang. Orang itu mengaduh tertahan. Namun kemudian pendapa itu bagaikan berputar. Orang berwajah tampan itu telah menjadi pingsan lagi. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah berhasil melepaskan kedua orang itu. Diajaknya kedua orang itu duduk di peringgitan. "Maaf, Ki Demang," berkata Agung Sedayu kemudian. "Kami akan berbicara dengan kedua orang ini." "Silahkan, Kisanak," sahut Ki Demang. Ia memang tidak dapat berbuat lain. Ia tidak dapat mencegah jika hal itu dikehendaki oleh kedua orang itu. Tetapi juga tidak dapat memaksa jika keduanya tidak ingin melakukannya. Demikianlah, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun kemudian duduk di peringgitan bersama kedua orang yang telah terikat di tiang pendapa itu. Yang pertama kali ditanyakan oleh Agung Sedayu adalah, "Kisanak, kenapa Kisanak tadi mengaku mengenal kami? Apakah Kisanak memang mengenal kami?" Orang itu menggeleng. Kalanya, "Tidak Kisanak." "Jadi kenapa kau katakan di depan orang-orang padukuhan ini bahwa kau mengenal kami?" "Selama aku ditahan di Banjar ini, setiap pertanyaan harus aku jawab sesuai dengan keinginan mereka. Aku tidak dapat mengatakan apa yang sebenarnya, karena jika yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan jawaban yang mereka inginkan, maka aku akan dipaksa dengan kekerasan." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, "Tetapi siapakah sebenarnya Kisanak berdua?" Orang itu menjadi bimbang. Dipandanginya Agung Sedayu dan Gelagah Putih berganti-ganti. Tetapi tiba-tiba saja orang itu justru bertanya, "Siapakah Kisanak berdua ini, yang mampu mengalahkan sekian banyak orang?" "Kami adalah dua orang pengembara yang mengunjungi satu kademangan ke kademangan yang lain." "Aku tidak percaya, Kisanak," jawab orang itu. "Baiklah. Katakan Kisanak berdua tidak percaya. Tetapi Kisanak belum menjawab pertanyaanku. Siapakah sebenarnya Kisanak berdua?" "Aku tidak ingin Kisanak menjawab menurut kehendakku, karena aku justru menginginkan kebenaran." Orang itu termangu-mangu sejenak. Orang yang tertua di antara keduanya itu berkata, "Kami berdua bukannya penjahat seperti yang dituduhkan kepada kami. Tetapi kami memang tidak dapat membuktikan bahwa kami bukan penjahat." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Aku percaya bahwa Kisanak bukan penjahat. Aku memang tidak melihat kejahatan itu di sorot mata kalian. Tetapi dengan demikian, lalu siapakah kalian berdua?" Kedua orang itu masih saja ragu. Tetapi di hadapan kedua orang yang telah melepaskannya dari ikatan itu, mereka tidak dapat lagi berbohong. "Kami adalah petugas sandi dari Pati." Agung Sedayu dan Gelagah Putih terkejut. Namun keduanya berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya itu kepada mereka. Namun Agung Sedayu pun berkata, "Apakah kalian, dalam keadaan yang memaksa, tidak dapat mengatakan atau menunjukkan ciri keprajuritan kalian, agar kalian tidak diperlakukan seperti itu oleh orang-orang kademangan ini?" "Aku sedang dalam tugas sandi," jawab orang itu. Namun kemudian katanya, "Meskipun demikian, jika perlu, pada saat terakhir aku baru akan menunjukkan pertanda sandi itu. Tetapi pertanda itu akan dapat membebaskan kami atau justru mempercepat kematian kami, karena kami tidak tahu pasti, kepada siapa orang-orang kademangan ini berpihak." Bersambung ke bab 434. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.